Fiddin yang saya cintai. Ini kemarin saya agak lama menjawab karena masih sibuk ngaji kilatan, di mana ada para kiai memang mengajar full ketika Ramadan, beberapa kitab, beberapa literatur. Tapi alhamdulillah ini masih ada sisa-sisa energi untuk ikut ngaji bareng di acara santri ini. Saya paling ingin dan paling sangat ingin di mana di Ramadan ini banyak membaca Quran, baik membaca secara qiraatan ya, karena membaca ayat-ayat Quran itu sudah ibadah meskipun tidak paham nilainya sudah ibadah, atau syukur-syukur membaca dan menjadi bimbingan. Saya beri contoh membaca meskipun tidak paham itu baik. Saya beri contoh begini. Ada orang yang semalaman itu jagungan sama keluarga, bercengkrama ringan. Ya bercengkrama saja, mungkin cerita masa lalu, cerita lucunya cucu atau lucunya anak. Tapi di malam itu ditulis oleh malaikat bahwa malam itu keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, tidak ke tempat-tempat yang maksiat. Ini pentingnya ngaji. Jadi saya lama sekali ngaji usul fikih sama aganya Kejati, gaji member user. Di antara kebaikan agama ini adalah meninggalkan kemungkaran, meninggalkan sesuatu yang nggak butuh modal. Kalau kita untuk dapat pahala sholat itu kita harus sholat, untuk pahala haji kita harus haji. Tapi ada kebaikan yang kita tidak perlu modal, yaitu tarkul mungkar, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya kita bercengkrama dengan keluarga, asik. Kalau dalam bahasa nanti ya santai gaya, guyon-guyon sama teman, sama tetangga. Tapi efek dari itu atau minawal ini dalik, efek dari itu pasti saat itu juga kita tidak maksiat. Tahu-tahu sudah pagi, kita tidak menyaksikan maksiat di keramunan, tidak macam-macam. Nah kira-kira juga seperti itu. Kalau orang baca Quran tidak paham, setidaknya dia menyibukkan diri dengan kalamullah, dengan sesuatu yang baik. Efek dari itu pasti saat itu tidak maksiat. Sehingga kalau ada orang tanya, kenapa hidup baca Quran tidak paham kok dapat pahala? Satu jawabannya itu kalamullah. Nomor dua, sebagian kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang gampang. Maka di antara kelebihannya Ramadan itu ada kalimat, ada naum so'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu sudah ibadah. Filosofinya gimana? Di mana-mana orang tidur itu ya tidak nyuri, tidak ngerasanya orang, tidak gosip, tidak melihat hal-hal yang maksiat. Jadi tidur punya nilai positif, tarkul mungkar. Saat tidur Anda berarti meninggalkan semua keburukan. Jadi, nah kedua, ini yang lebih utama lagi, syukur-syukur bacanya itu paham. Paham itu artinya ngerti ya, sesuai kapasitas masing-masing. Saya ini mulai kecil sampai sekarang masih ngaji Quran, juga masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Di antara cara-cara Allah untuk menjelaskan manusia itu pakai al-amsal. Al-amsal itu maknanya analogi yang mudah dipahami manusia. Jika di surat Waqiah misalnya, kita dari surat-surat yang terkenal, Allah itu dengan sangat mengharukan, padahal Allah adalah Tuhan. Jadi dengan sangat mengharukan ketika nahnu khalaqnakum falaula tusabbihun. Bu ya, kalau nyembah yang perlu disembah itu bu yang punya reputasi menciptakan. Intinya Allah itu ingin mengajari kita. Pertama Allah cerita tentang kualifikasi jadi Tuhan. Itu Allah sangat fair sekali. Kita misalnya baca di awal juz 26. Allah mempersilahkan orang berpikir terbuka. Sampai Allah ngendikan kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am musyrikun fis samawati. Oke, Anda silakan mempertuhankan selain saya, kata Allah. Oke, Anda silakan mempertuhankan selain Allah. Tapi aruni ma khalaqu minal ardi. Lalu yang kalian pertuhankan itu reputasinya apa? Ketika langit diciptakan. Aruni ma khalaqu minal ardi. Orang-orang yang kalian tuhankan itu reputasinya apa ketika bumi saya ciptakan? Misalnya orang kafir Mekah menyembah Lata, Uzza, Hubal. Apa mereka ikut menciptakan bumi? Orang Mesir dulu menyembah Fir'aun. Apakah Fir'aun ikut menciptakan bumi yang lahirnya ada di bumi? Sehingga terus dengan kesadaran-kesadaran itu, orang akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam cerita-cerita di tafsir, salah pahamnya Fir'aun itu belum sembuh atau tidak mau sembuh. Ketika Nabi Musa ditanya, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, yang menghuni langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles begini. Soal bumi kata Fir'aun, ma'alik tulakum min ilahi ghairi. Tahu saya jalan-jalan di mana-mana dituhankan saya. Karena waktu itu Fir'aun penguasa Mesir. Nah soal Tuhan langit kata ini yang paling parah dari Fir'aun.
juga bahaya bagi kita. Saya ulang lagi, juga bahaya bagi kita. Dia bilang ke Haman, Haman itu arsitekturnya Fir'aun yang bagian nangani bangunan. Ya Haman ini sorhal la'ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang setinggi-tingginya. Saya mau naik ke sana, kemudian saya ingin melihat Tuhannya Musa. La'ali atol ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Apa betul ada di langit? Jadi sama-sama repot. Saya katakan bahaya bagi kita begini. Andai kan Fir'aun itu berkeyakinan Tuhan kita di langit dan dia naik ke itu pasti tidak melihat Allah. Kita yang Muslim saja tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun. Dan kalau tidak melihat, dia akan berpikiran Tuhan itu tidak ada. Ini kan repot. Padahal dia bikin piramida itu supaya melihat Tuhan yang Musa. Sementara Fir'aun tidak akan mungkin melihat Tuhan. Kita saja tidak mungkin, apalagi Fir'aun. Maka di sini dibutuhkan kecerdasan. Ini pentingnya nabi-nabi itu. Di antara sifatnya harus fatona, punya kecerdasan. Sidik, amanah, tablis, fatona. Jadi definisi Tuhannya langit dan bumi itu Fir'aun masih tidak mau sembuh dari kesesatannya. Akhirnya Nabi Musa beralih argumentasi. Dan itu cukup menyudutkan Fir'aun, yaitu dengan mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yaitu yang menuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Akhirnya di komunitas itu, di rapat itu, karena pas itu banyak pengawalnya, juga banyak penggawanya, sampai sekarang mungkin ya banyak kabinetnya. Tuhan itu siapa? Musa, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu separuh dari pengawal Fir'aun itu banyak yang Islam. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti nenek moyangnya itu tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir, ada tahun kelahirannya, ada KTP-nya, ada mungkin aktornya. Nah ini kan jadi aneh. Makanya nyifati Tuhan dengan istilah Tuhanmu dan yang nuhani leluhur kamu. Mereka baru tersentak sadar ya, kalau Tuhan banyak, Tuhannya siapa? Tuhannya aja baru lahir kemarin. Nah itu termasuk argumentasi yang mematahkan keangkuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu juga cara-cara kita untuk mendekatkan Allah lewat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu qiraatan wa tadabburan, membaca secara kita baca atau ya syukur-syukur dia menang.